Saya akan menjelaskan sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat itu hukumnya tetap wajib hukumnya, baik itu ketika sakit, ketika dalam kendaraan, ataupun ketika dalam peperangan. Jadi sholat itu hukumnya wajib kapanpun. Misalkan ketika sakit, meskipun sakit, kita wajib melaksanakan sholat semampunya. Misalkan tidak mampu berdiri, maka boleh dilakukan sholat dengan cara duduk. Tidak mampu duduk, boleh dilakukan dengan cara berbaring miring. Kalau berbaring miring pun tidak mampu, maka bisa dilakukan dengan terlentang. Untuk gerakannya semampunya. Misalkan mampu dengan menggerakkan anggota badan, ya digerakkan semampunya juga. Misalkan rukuk dengan sujudnya itu juga harus ada bedanya sedikit. Misalkan gerakan rukuknya, gerakan sujudnya, ya berarti gerakan rukuk dari setengah gerakan sujud, seperti itu. Itu misalkan sholat dalam keadaan sakit. Kemudian ketika sholat di dalam kendaraan, itu diusahakan ketika takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau tidak memungkinkan ketika takbiratul menghadap kiblat, ya semampunya sesuai arah kendaraan. Walaupun ya, misalkan mampu dengan arah kiblat, setelah itu kendaraannya belok, kita harus tetap melanjutkan. Untuk wudhunya, karena di dalam kendaraan tidak memungkinkan untuk wudhu atau mencari air, maka boleh menggunakan dengan tayamum. Itu. Jadi kendaraan apa saja yang bisa digunakan untuk sholat? Semua kendaraan, misalkan bus, misalkan kereta api, kapal laut, ataupun pesawat. Jadi dimanapun kondisinya kita tetap wajib melaksanakan sholat gitu. Yang ketiga adalah sholat dalam keadaan perang. Keadaan perang atau sholat khauf ini, sholat khauf ya namanya, sholat khauf ini adalah keadaan di mana ketika kita dalam ketakutan atau ketika kita dikepung musuh, itu juga tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Ya kita lakukan sholat semampunya dengan cara, ada beberapa cara, bergantian antara diganti menjadi dua sop, misalkan sop pertama dan sop kedua. Sop pertama ya sholat dulu 2 rakaat bersama imam. Setelah 2 rakaat imam duduk, kemudian yang sopnya ya itu melanjutkan sholat sampai salam. Kemudian yang berdiri tadi, yang sop kedua yang berdiri yang berjaga tadi, melanjutkan sholat sampai selesai. Itu adalah sholat dalam keadaan darurat atau sholat keadaan yang tidak memungkinkan. Karena sholat keadaan darurat itu adalah sholat yang tidak bisa dilakukan secara normal. Berarti sholat-sholatnya itu hanya bisa dilakukan dengan keadaan-keadaan yang tidak bisa normal, seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.